Selamat berjumpa kembali dalam talk show Sulota di sini bersama Gereja Toraja Jemaat Depok. Sebagaimana kita tahu bersama bahwa saat ini banyak usaha yang tutup, yang sebenarnya di pihak lain banyak usaha juga yang justru muncul di masa-masa pandemi COVID. Nah, saat ini bersama dengan Bapak Yusuf Pongsapan yang adalah pelaku usaha, kita akan berbincang-bincang di sekitar dunia usaha. Bapak Yusuf, selamat berjumpa dalam talk show Sulota pada saat ini. Ya, selamat berjumpa. Terima kasih. Kami akan berbincang-bincang, akan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang kiranya akan berangkat dari pengalaman Bapak sendiri. Ya, pertanyaan pertama yang ingin kami ajukan, dalam memulai usaha yang Bapak sedang geluti, apakah modal, dalam hal ini uang, yang paling menentukan perjalanan usaha? Baik, saya mulai dulu sedikit penjelasan tentang uang, barangkali ya, uang yang biasa dikaitkan dengan modal usaha. Ya. Jadi uang itu adalah alat transaksi ya untuk pembayaran. Ya, sekarang ada macam-macam uang. Nah, yang paling terakhir ini ada namanya uang digital. Ya. Jadi uang itu sebenarnya adalah sesuatu yang netral. Nah, cara orang menggunakanlah yang kadang-kadang membuat penggunaan uang itu tidak terkontrol. Ya, jadi pada dasarnya uang itu adalah sesuatu yang netral, tidak jahat, juga dikatakan baik, ya. Jadi netral. Tidak antara yang jahat dan yang baik. Cara menggunakannya lah yang menentukan. Nah, yang kedua, uang itu adalah sesuatu yang dalam istilah ekonomi itu liquid. Artinya gampang mengalir. Nah, karena uang itu sifatnya liquid atau gampang mengalir, maka perlu cara pengelolaan. Ya, uang sebesar apapun, kalau cara penggunaannya tidak benar, maka bisa habis. Orang bilang bisa habis dalam semalam. Ya, misalnya orang berjudi, uangnya satu malam bisa habis miliaran rupiah. Ya, jadi itulah sebabnya diperlukan cara-cara untuk mengelola keuangan itu dengan baik agar uang itu membawa manfaat bagi orang yang memilikinya. Nah, kalau soal apakah uang yang menjadi penentu utama dalam berbisnis, ya tergantung bisnisnya. Ya, kalau mau memulai bisnis besar seperti langsung bangun pabrik atau membuat tambang, ya mungkin butuh modal agak besar ya. Tapi ada juga orang berbisnis seperti itu tapi tidak menggunakan modal besar. Modal itu bisa keahlian, bisa keberanian. Ya, saya pernah membaca bahwa Teber Ahmad itu menjadi salah satu konglomerat karena keahlian manajemennya. Dia mengajak orang yang berduit, dia kelola duitnya sehingga membawa hasil yang baik. Nah, kemudian kalau melihat dari kita sebagai anggota jemaat, mungkin maksudnya itu apakah dalam membangun usaha itu mana yang paling penting. Nah, ada juga pepatah mengatakan keberanian itu sudah setengah jalan menuju kesuksesan dalam berbisnis atau berusaha. Ya, saya ingat ketika saya memulai usaha yang saya geluti sekarang itu, saya sekarang bergerak dalam bisnis supplier ya, pengadaan barang. Nah, bahwa saya benar-benar memulai bisnis ini dari modal nol. Ya, kebetulan waktu itu saya bekerja terakhir di perusahaan minyak, pengeboran minyak, kemudian ada merger di pusatnya di Amerika, dan ada beberapa karyawan yang harus dihentikan di Indonesia. Ada tawaran waktu itu untuk pergi kerja ke, kalau tidak salah, ke Vietnam. Tapi masalahnya adalah saya harus kerja 3 bulan, libur sebulan. Nah, itu istri saya tidak setuju. Ya,
Yang kedua, waktu itu juga saya sedikit mengalami ada kendala dalam kesehatan di mana saya mengalami sakit belakang. Jadi orang bilang itu HNP. Jadi saya kalau angkat-angkat berat, belakang saya langsung sakit. Jadi saya kalau mau pergi kerja, misalnya ke laut itu saya jadi stres. Karena saya takut nanti kambuh di tempat kerja dan sakit sekali. Jadi akhirnya saya berpikir, sedangkan 2 minggu saya pergi kerja, saya kadang-kadang stres kalau mau pergi, apalagi kalau 3 bulan. Jadi saya memutuskan untuk tidak pergi kerja, tidak menerima tawaran untuk bekerja ke tempat lain. Ya, kemudian karena waktu itu kita baru bekerja kurang lebih 1 tahun lebih ya, adalah sedikit pengertian dari perusahaan. Ya tidak seberapa. Itulah yang kemudian saya jadikan sebagai bukan modal tapi operasional untuk menjalankan usaha. Jadi sebenarnya kalau pengalaman saya itu lebih kepada tekad dan kemauan, ya, dan juga adalah jaringan atau teman-teman yang mempercayai kita, ya. Jadi saya ingat pertama kali saya buka usaha, kemudian saya mendatangi sebuah perusahaan Jepang yang saya ada kenalan di dalam. Jadi ketika saya masih bekerja di perusahaan sebelumnya, teman ini pernah membutuhkan bantuan, membutuhkan suatu barang yang sangat darurat. Kemudian saya carikan dia sampai ke daerah Glodok sana, Jayakarta, dapat. Dia senang sekali. Ketika saya buka usaha, saya datang ke dia. Ya, namanya Bambang. Bang, saya sekarang buka usaha. Oh ya, usaha apa ini? Waktu itu mereka dapat proyek di bandara, di bandara di Surabaya. Terus itu barang harus dibeli dari Jepang. Ya, saya ingat persis harganya di Jepang waktu itu 165 juta. Tapi di Jepang harus dibayar lunas. Baru dia mau kirim. Nah, waktu itu saya tidak punya uang sebesar itu. Saya tidak punya, ya. Tapi setelah kita hitung-hitung waktu itu barangnya itu, kita masukkan sekitar 320 juta ya, karena kita harus impor, bayar pajaknya dan lain-lain sebagainya. Jadi saya datang ke teman ini, Bang, saya ini nggak punya duit untuk bayar ini barang, bisa kasih DP 50%. Terus dia bilang, wah, saya harus tanya dulu ini sama orang akunting, bisa nggak? Saya bilang, ya tanyalah Bang. Kemudian teman saya ini nanya ke orang akuntingnya, dan bisa DP 50%. Jadi ya singkat cerita, saya bayar lunas ke Jepang, kemudian itu barang datang dan saya tagih kira-kira 2 minggu dibayar. Ya sudah. Jadi ya kalau pengalaman saya, ya mari kita memulai usaha itu sesuai dengan kemampuan yang kita miliki. Jadi yang paling penting itu tekad dan semangat. Saya kira itu yang pertama. Kalau tidak ada tekad, tidak ada semangat, ya saya kira agak sulit. Terima kasih, menarik sekali Pak Yusuf. Saya bisa menangkap bahwa sebenarnya modal pertama itu ada di diri kita ya. Tekad kita, ide kita, relasi kita, bukan hanya uang. Karena kebanyakan orang berpikir, saya mau usaha tetapi belum ada modal uang, seperti itu. Terima kasih, saya kira ini sangat inspiratif ya. Ini fakta pengalaman yang dialami oleh Pak Yusuf sebagai seorang pelaku usaha. Selanjutnya, dalam masa pandemi COVID-19 ini, mungkin ada ide juga dari Pak Yusuf yang bisa menginspirasi teman-teman, sahabat-sahabat, saudara-saudara yang mungkin lagi bergumul berat terkait dengan usaha. Ada tidak usaha yang bisa tumbuh dan dimulai dari rumah? Memang saat ini menjadi saat-saat yang sangat sulit ya, sangat sulit karena banyak pembatasan di mana-mana, sehingga membuat juga segala sesuatu yang dilakukan itu menjadi sangat terbatas, ya, sangat terbatas. Tapi kalau soal apakah ada usaha yang bisa
mulai dari rumah. Saya mengingat beberapa orang yang sukses yang pernah saya baca biografinya, ternyata mereka memulai usahanya dari rumah. Saya kalau tidak salah itu Steve Jobs itu memulai usahanya juga kayaknya dari rumah. Bill Gates itu kalau saya tidak salah dia memulai usahanya dari garasi rumahnya. Ya, dan juga kalau nggak salah si Zuckerberg itu juga ya sama. Dan mungkin si apa namanya ini dari Cina yang terkenal ini, Jack Ma, ya Jack Ma. Jack Ma itu kalau nggak salah dia tuh melamar kemana-mana itu susah. Akhirnya dia memulai usaha secara pribadi itu ya. Kalau saya tidak salah yang paling baru sekarang ini si apa namanya pemilik Zoom ini, yang saya baca tiba-tiba menjadi masuk orang terkaya di dunia dalam waktu yang sangat singkat. Itu seorang programmer yang kerja di Cisco, kemudian dia mengusulkan ide Zoom itu ke Cisco, tapi Cisco tidak menerima. Nah, kemudian saya lupa namanya ini yang mendirikan Zoom ini keluar dari Cisco, kemudian membuat usaha seperti sekarang ini. Ya, jadi sebenarnya orang itu bisa memulai usaha dari mana saja. Ya, sekarang ini juga saya mungkin ya cuma 2 kali datang ke kantor apa namanya dalam seminggu. Nah, memang usaha-usaha sekarang itu kalau ada usaha itu yang kalau mau usaha tentu yang pertama harus ada produk. Nah, ada produk, terus ada yang membeli. Nah, iya kan? Ada produk tapi tidak ada pembelinya kan juga tidak laku. Ya, jadi mungkin kita harus sekarang itu produk-produk apa yang sekarang itu sedang lagi bisa dimulai ya, yang sekarang ini. Nah, jadi banyak usaha sekarang itu yang bisa bertahan kalau saya lihat itu yang ditopang oleh teknologi digital. Saya dengar itu beberapa startup itu mengalami peningkatan omset yang cukup besar. Nah, artinya tapi itu hanya alat saja, tapi produknya misalnya mungkin ya produk makanan bisa saja sekarang, tapi harus orang yang menjadi concern orang sekarang adalah itu tentang kesehatan. Jadi ini harus diperhatikan. Kita harus menjamin produk kita itu tidak menjadi sarana untuk klaster penularan COVID. Artinya produk itu kita harus jamin bahwa itu bebas dari COVID. Ya sebenarnya banyak. Mungkin sekarang itu saya baca ada ibu-ibu di Bekasi yang menerima cuci mobil. Ya dari rumah ke rumah. Karena orang takut pergi sekarang ke bengkel mobil nyuci mobil. Terus ibu ini menawarkan cuci mobil online. Nah, saya dengar omsetnya cukup besar. Ya cukup besar. Cukup besar itu dia punya omset. Saya juga dengar ada orang di Bekasi sekarang setrika online. Ya, karena rupanya banyak waktu dipakai untuk menyetrika. Jadi dia pergi ke rumah orang, terus menyetrika di sana lengkap dengan pakaian masker dan juga pakai face shield. Jadi orang tidak takut. Ya, karena sekarang pertimbangan utama orang untuk menerima suatu layanan adalah pertimbangan kesehatan karena orang takut terkena COVID-19 ya, bisa juga makanan. Tapi yang kedua adalah kita harus tahu cara mengakses pasar itu. Ya, cara mengakses pasar. Bagaimana kita masuk ke komunitas yang sekarang kelihatannya tertutup karena orang takut. Ya, jadi ya itu yang paling penting. Nah, jadi mungkin harus sedikit memahami soal Facebook, Instagram, karena sebenarnya Facebook, Instagram, atau Twitter itu bisa kita membayar, kemudian orang mengupload hanya di area tertentu. Jadi misalnya saya di Depok ini, saya ingin di Instagram atau di Facebook atau di Google orang melihat usaha saya hanya di sekitar Depok, sebenarnya bisa. Jadi kita membayar. Nah, kita bayar ongkos tertentu, boleh lewat Instagram, Facebook atau dan lain-lain. Nanti bisa juga lewat booster SMS, tapi SMS sekarang kelihatan mulai ketinggalan.
atau kita memasuki beberapa komunitas-komunitas tertentu sehingga itu cepat. Ya, jadi sekarang itu banyak bisnis sekarang itu yang kira-kira yang akan laku adalah bisnis yang melayani sifatnya personal. Misalnya bisnis cuci, bisnis makanan, bisnis antar misalnya pengiriman barang, ya ada. Begitulah kira-kira yang saat ini bisnis telekomunikasi. Ya kira-kira itu bisnis yang di zaman ini yang tidak terlalu berpengaruh. Bahkan bisa kita masuk ke dalam suatu bisnis. Sekarang ada namanya petani kota, ya, atau urban agriculture. Orang menggunakan lahan yang terbatas. Saya pernah ke Pamulang melihat usaha namanya aquaponik. Jadi satu drum itu dia bisa masuk sekitar 200-300 ikan lele. Ya, dia punya sekitar 16 drum dan itu 2 bulan dipanen. Jadi berarti dia panen itu sekitar 2 drum seminggu, ya, 2 drum. Nah, 2 drum itu sekitar 100-an kilo itu kali 15.000. Jadi 1,5 juta dikali 2, 3 juta omsetnya seminggu, ditambah dia bisa menanam cabai dan sayur di atas drum itu. Nah, itu namanya petani kota. Nah, dan dia bilang ini tidak terbatas ini karena dia bekerja sama dengan persatuan apa itu di Jakarta ini atau di daerah Jabodetabek ini ada perkumpulan pengusaha warung pecel lele. Ya, itu berapa saja itu dia punya ikan lele akan diserap, ikan nila, sayur, cabai. Jadi sebenarnya banyak usaha-usaha yang bisa dilaksanakan asalkan kita kreatif, dan ini tidak butuh modal yang besar. Saya lihat ada orang Toraja usaha di puncak tapi dia sudah skala besar karena itu diekspor sampai ke Singapura. Itu namanya aquaponik. Jadi dia punya drum itu sudah ratusan. Jadi kira-kira ada 1 hektar lah, ya, lokasinya itu. Nah, itu ada orang Toraja itu yang lakukan itu. Nah, itu saya lihat ada di YouTube dia punya usaha itu, saya lihat itu. Oke. Iya, terima kasih. Menarik sekali bahwa pikiran banyak orang usaha itu dimulai dengan modal besar. Ternyata banyak kemungkinan untuk memulai usaha dari rumah dengan modal pertama, ya, ide, kemauan, dan sedikit uang lah, ya, seperti itu. Nah, untuk anak-anak muda kita, katakanlah PPGT, mungkin di antara mereka punya keinginan, mungkin juga punya ide, mungkin juga sudah melihat peluang-peluang usaha, tetapi masih punya keraguan untuk melangkah, mungkin dalam hal strategi-strategi. Kira-kira ada saran-saran atau ide-ide untuk pemuda-pemuda kita? Saya kalau memulai juga usaha ini kira-kira sebenarnya saya masih umur PPGT juga ini Bu Pendeta. Ya. Jadi saya mulai bekerja tahun 96. Nah, sampai 2002 akhir, ya. Jadi saya bekerja hanya kurang lebih 6 tahun. Ya, 6 tahun saya bekerja, kemudian saya berhenti. Ya, seperti yang saya ceritakan tadi. Jadi saya kira-kira berhenti bekerja pada umur 33 tahun. Jadi kira-kira saya masih PPGT juga lah, ya. Ya, jadi luar biasa lah. Ya, jadi saya berhenti bekerja umur 33 tahun, kemudian saya mulai membangun usaha. Jadi saya kira umur itu bukan masalah untuk memulai usaha. Jadi sebenarnya yang paling penting tadi itu ada keberanian, ada semangat, ada kemauan yang keras, dan tahu apa yang mau dilakukan, ya. Ketika juga saya memulai usaha itu, saya pernah datang ke seseorang, terus dia tanya saya, siapa pemiliknya ini perusahaan? Terus saya bilang, ya saya Om. Karena waktu itu saya baru 33 tahun. Katanya, wah hebat kali kamu ini, orang Padang.
masih mudanya kau ini, sudah usaha pula ya. Nah, saya bilang, ya kita belajarlah. Oh ya bagus, saya suka ini, anak muda kayak begini katanya ini. Aku pun ini sebenarnya pinginnya usaha saya ini, tapi takut saya katanya. Nah, ya saya bilang, ya belajarlah, belajar. Oh begitu. Ya jadi itu, jadi ya, begitu ininya. Jadi sebenarnya umur itu bukan ya halangan untuk berusaha ya, dan yang penting kita semangat. Saya ingat persis waktu saya itu berusaha kira-kira umur 33 tahun menikah. Kira-kira 8 bulan itu usaha saya itu berjalan, ya bukannya duitnya bertambah, malah berkurang. Ya, berkurang. Saya lihat-lihat tabungannya ini, wah ini sudah berkurang ini. Kemudian anak saya lahir yang pertama, kan harus sesar di rumah sakit, bayar mahal. Habis itu kira-kira 2 minggu itu istri saya kena demam berdarah, masuk lagi rumah sakit, saya harus bayar. Saya lihat saya punya tabungan di bank atau uang, termasuk uang usaha, mungkin tinggal cukup 1 bulan makan. Ya jantung saya ya pasti sedikit berdebar-debar juga ya, ya kan? Karena sebenarnya antara saya keluar dari pekerjaan sampai itu masih ada beberapa perusahaan yang menawarin saya untuk bekerja, tapi saya sudah menolak karena saya sudah buka perusahaan. Ya, jadi waktu itu tinggal ini ya, saya berpikir bahwa saya harus merubah strategi. Ya, waktu itu saya fokus ke daerah sekitar Jabodetabek ini. Ada orderan ya sebulan 50 juta, 70 juta, tapi kalau dapat 10% kan cuma 7 juta. Biaya hidup sebulan nggak cukup. Jadi selama 8 bulan saya berusaha, itu bukannya nambah itu duitnya, malah berkurang. Ya, berkurang itu uangnya. Nah, akhirnya saya mengambil keputusan bahwa harus saya rubah strategi. Kemudian saya berusaha mencari partner bagi perusahaan-perusahaan yang besar. Tapi ada kendalanya. Perusahaan baru dibentuk, terus mau bermitra dengan perusahaan yang besar. Nah, waktu itu saya pergi misalnya ke Sementonata. Ya. Terus ditanya, harus memasukkan laporan keuangan 2 tahun. Saya bilang, Pak, ini perusahaannya belum setahun. Waduh, susah juga ya. Nah, gitu. Jadi kemudian saya bertemu dengan seseorang di sana, seorang direktur. Saya berusaha meyakinkan dia. Terus ya dia panggil lah. Dia punya staf. Dia bilang, oh ini bantu bapak ini. Nah, siapa tahu bisa dapat suplai barang di sini. Terus katanya stafnya itu, oh ya silakan masukkan sesuai persyaratan. Saya bilang, Pak, perusahaan saya tidak memenuhi persyaratan. Kenapa? Belum setahun Pak, sedangkan persyaratannya laporan keuangan 2 tahun. Terus direktur ini bilang, sudah kasih saja PO supaya dia langsung jadi rekanan, tidak perlu di assessment. Karena kalau assessment pasti dia gagal. Ya, jadi itu tadi kenapa bisa begitu, karena ada kepercayaan. Jadi trust sangat penting juga dalam bisnis. Jadi umur tidak menjadi masalah. Yang penting ada kemauan, ada semangat, dan bangun kepercayaan yang baik. Nah, itu saya kira yang penting. Terima kasih. Iya, luar biasa. Nih, orang muda yang dengar ini pasti semangat. Nah, selanjutnya ini juga yang sangat penting ya untuk pelaku usaha atau yang ingin memulai usaha. Bagaimana menata keuangan antara uang perusahaan dan uang keluarga. Artinya ketika kita masih sendiri tentu mengelola keuangan perusahaan itu sangat berbeda ketika kita sudah berumah tangga, belum kalau sudah punya anak, segala kebutuhan dalam keluarga. Ya, jadi mengelola keuangan itu, yaitu tadi saya sudah sampaikan bahwa uang itu liquid, bisa hilang tiba-tiba, sehingga harus dikelola dengan baik. Ya. Nah, ada orang mengatakan bahwa ada metode mengelola keuangan namanya teori 50-30-20. Apa itu teori 50-30-20? 50% pendapatan kita pakai untuk memenuhi kebutuhan kita sehari-hari, beli makanan, beli untuk kos-kosan, untuk transport dan lain-lain sebagainya, 50%.
30% kita pakai untuk membayar cicilan-cicilan yang penting dan gaya hidup, misalnya cicilan rumah kah, cicilan sepeda motor kah kalau PPGT. Ya, 20% kita harus siapkan untuk investasi jangka panjang, atau juga orang biasa bilang untuk darurat. Nah, misalnya pendapatan kita 10 juta. Ya. Jadi kira-kira 5 juta itu habis untuk biaya bulanan kita, biaya makan ini dan lain-lain. 30% itu kalau ada cicilan-cicilan yang penting, kemudian 20% itu usahakan untuk investasi atau simpanan jangka panjang. Nah, begitu kira-kira. Kalau perlu lagi dibagi, misalnya 20 itu 10% untuk jangka panjang, 10% itu jangka pendek menengah, artinya itu dia liquid. Suatu saat kita butuh tiba-tiba bisa dicairkan. Nah, itu misalnya seperti reksadana atau beli obligasi. Nah, itu kalau misalnya tiba-tiba butuh bisa dicairkan. Ya, jadi sangat penting untuk mengelola keuangan itu dengan baik, karena tadi sifat uang itu liquid, berapapun uang itu bisa habis. Orang gajinya 10 juta bisa cukup, 15 juta merasa cukup, tapi bisa juga 5 juta dia cukup, 10 juta tidak cukup, 20 juta tidak cukup, 50 juta tidak cukup, 100 juta tidak cukup. Bisa. Karena apa? Uang itu liquid, apa saja dia bisa keluar kalau tidak dikelola dengan baik. Ya. Jadi itulah sebabnya diperlukan pengelolaan keuangan, perencanaan keuangan, baik itu dalam usaha maupun dalam rumah tangga. Jadi kita catat pengeluaran-pengeluaran kita itu. Terus kita lihat kira-kira mana yang tidak penting, mana yang penting. Kalau dalam keluarga, mana yang dibutuhkan, mana yang tidak dibutuhkan. Karena kadang-kadang kita membelanjakan uang tidak sesuai kebutuhan, tapi sesuai keinginan. Nah, keinginan itu berbeda dengan kebutuhan. Ya, jadi kita boleh menginginkan apa saja, tapi kita butuhkan enggak? Nah, kebutuhan pun kalau ada, kalau uang kita terbatas, kita harus pilih-pilih mana kebutuhan yang benar-benar penting. Atau yang dalam istilahnya yang menjadi prioritas, itu yang didahulukan. Yang tidak prioritas, ya tidak usah dulu. Nah, kemudian sambil itu kita mulai belajar menabung. Saya ingat ada teman saya, terus kata sopirnya teman saya sebenarnya. Dia bilang begini, dia tanya ini majikannya, kira-kira bagaimana caranya supaya saya bisa nanti menyekolahkan anak saya. Terus kata dia begini, majikannya ini bilang begini, berapa uang kira-kira yang kalau kamu hilang itu kamu tidak terlalu menyesal dari gajimu dengan istrimu? Katanya begini, ya kalau 600.000 700.000 ya bisalah, kadang-kadang juga makan sama istri katanya juga segitu, beli apa ini. Ya udah, kalau begitu kamu tabung setiap bulan 700.000. Nah, si sopirnya ini kemudian disuruh membuka reksadana, ya, reksadana saham, karena udah beberapa waktu yang lalu. Terus tiba-tiba kan 700.000 itu kalau 1 tahun kan sekitar 8 juta lebih, plus kira-kira 10%, 9 juta ya. Nah, setelah 5 tahun dia bilang, kenapa ini uangnya banyak sekali katanya. Ya karena kebetulan harga saham naik. Nah, dia sebenarnya kan bisa kita pergi ke bank, terus kita minta bank tolong tiap bulan potong gaji saya 700.000 untuk reksadana ini, dia otomatis dia potong. Nah, saya ingat juga dulu waktu saya belum menikah, saya dulu kadang-kadang beli saham, namanya saham perdana IPO yang baru listing di bursa. Saya pernah beli itu saham Bank Mandiri, Bank BRI, kemudian saya beli reksadana. Nah, waktu saya sudah menikah, kemudian kita mau buka usaha, itu sebagian itu saya jadikan modal usaha. Itu saya ingat saya membeli Bank Mandiri itu cuma Rp475 satu lembar saham, ya, tapi tidak banyak. Kemudian ketika saya jual 1.750, ya, jadi naik berapa kali lipat. Nah, sama saham BRI itu kira-kira 675, saya waktu jualnya saya ingat 2.100 lebih, tapi setelah sekian tahun. Ya, itu. Kemudian reksadana itu saya jual juga, tidak banyak. Nah, itulah yang saya pakai sebagai
menjalankan usaha waktu. Jadi intinya karena uang itu sifatnya liquid, maka dia harus dikelola dengan baik. Berapapun uang yang kita miliki, kalau tidak dikelola dengan baik, pasti bisa habis. Ujung-ujungnya kita bisa berutang kemana-mana. Ya, gitu. Jadi saya kira itu ya. Terima kasih. Iya, terima kasih. Sangat padat apa yang disampaikan oleh Pak Yusuf. Selanjutnya, bagaimana firman Tuhan menginspirasi dalam usaha? Yang pertama adalah saya selalu berpendapat bahwa Tuhan mengatakan, carilah maka engkau akan mendapatkan, ketuklah pintu maka pintu akan dibukakan bagimu. Ya, gitu. Jadi memang banyak orang berpandangan negatif tentang uang, tentang harta benda. Ya. Tapi kalau menurut saya sebenarnya yang paling penting kita dalam berusaha itu adalah jangan hati kita melekat pada uang itu. Atau jangan hati kita melekat pada harta benda. Ya. Karena kalau begitu itu kita sudah menjadikan uang, menjadikan harta benda itu sebagai berhala. Ya. Karena saya pernah membaca sebuah buku bahwa berhala itu adalah segala sesuatu yang dimana hati kita melekat, melekat kepada kasih Tuhan. Jadi kalau hati kita melekat pada uang, melebihi kasih Tuhan, melebihi hati kita melekat pada Tuhan, maka uang itu menjadi berhala. Ketika hati kita melekat, melebihi kasih Tuhan, hati kita melekat pada harta benda, melebihi hati kita melekat pada Tuhan, maka harta benda itu menjadi berhala. Jadi menurut saya berusaha itu baik, ya. Berusaha itu baik. Yang penting bagaimana dalam usaha kita itu Tuhan dimuliakan. Karena ya kita juga membutuhkan orang-orang yang mempunyai usaha untuk membuka lapangan kerja. Ya, kalau tidak ada orang yang berbisnis, ya susah, lapangan kerja tidak ada. Ya, jadi saya kira berusaha itu adalah sesuatu yang baik, tergantung bagaimana kita mengelola usaha itu, bagaimana sikap kita terhadap usaha itu. Kalau kita menjadikan usaha itu sebagai saluran berkat, ya saya kira tidak ada masalah. Ya, terima kasih. Iya, terima kasih. Jadi firman Tuhan sangat menginspirasi ya dalam usaha. Mintalah, carilah, dan ketuklah. Lalu kemudian kita juga diperingatkan bahwa firman Tuhan mengatakan di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Jangan sampai kita mengilahkan harta atau usaha kita. Tetap Tuhan paling di atas. Kita hanya diberikan kesempatan, ide, pikiran untuk berdaya ya, berkarya. Dan saya perhatikan salah satu modal besar Pak Yusuf ini wawasannya luas karena rajin membaca buku dan punya jaringan. Tadi itu hal yang luar biasa bahwa kejujuran ya sangat penting dalam dunia usaha. Kalau kita mau usaha itu panjang, lama dan berkembang dengan baik harus disertai dengan kejujuran, tentu juga skill dalam usaha. Nah, bagian firman Tuhan juga ada yang mengatakan orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Orang-orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Bagaimana menurut Pak Yusuf? Ya, saya kira firman Tuhan ini sangat benar sekali. Saya pun dalam menjalankan usaha itu ya juga sebenarnya banyak mencucurkan air mata ya. Ya, kalau bisnis itu orang bilang ya kita bisa saja ditipu orang ya. Jadi kalau saya ingat-ingat perjalanan bisnis saya itu sudah berkali-kali juga, mungkin saya sudah jatuh ya 2-3 kali ya, ditipu orang dan lain-lain sebagainya ya. Jadi pernah saya
juga mengalami sakit yang luar biasa. Ya, saya pernah agak susah berjalan karena tulang belakang saya itu mengalami masalah, sehingga saya harus berbaring di tempat tidur mungkin kurang lebih ya 3 bulan. Ya. Tapi saya kalau ada orang telepon, bahkan ibu saya kalau telepon, dia bilang bagaimana kabar, saya bilang baik. Ya, saya selalu katakan baik. Nah, jadi bahkan suatu saat pernah saya pikir mungkin usaha ini sudah harus berhenti karena kita habis ditipu orang, terus ada orderan tapi tidak ada uang untuk membayarnya. Nah, tiba-tiba karena perusahaan yang saya dirikan ini pernah minjam uang dari bank, ya, dari BNI, ya. Terus saya ditelepon, Pak Yusuf, bagaimana kabar? Saya bilang baik. Terus dia bilang, oh, ini kalau kita lihat rekodnya Pak Yusuf, PT-nya ini baik. Kita mau kasih kredit. Kan dulu itu kreditnya sudah lunas semua dan Pak Yusuf tidak pernah menunggak sekalipun. Bisa datang ke kantor, ke bank. Nah, itu namanya sentra kredit. Saya datang ke Melawai itu. Ya, isi ini tak. Karena saya waktu itu sakit, mau jalan itu susah. Jalan 10 meter saja sudah kesakitan. Jadi saya jalan sedikit itu, kemudian saya duduk di kursi, datang orangnya, belajar jelaskan, saya tanda tangan. Terus saya pulang, saya tidur lagi di rumah karena susah. Saya beraktivitas dari rumah saja. Terus kira-kira 2 minggu kemudian orang bank itu telepon. Dia bilang, Pak Yusuf, itu kreditnya disetujui. Ya, kurang lebih mungkin waktu itu 1,5 miliar. Bapak kita kasih pinjaman 1,5 miliar ya. Nah, nanti kalau ada PO-nya baru dipakai. Jadi namanya standby, pinjaman standby. Saya bilang, oh ya, datang tanda tangan ya. Saya pergi lagi tanda tangan. Kemudian itu usaha berjalan lagi. Ya, jadi ya ada saja dalam kesulitan, tetapi kita terus berserah kepada Tuhan. Tuhan selalu menunjukkan jalan, ya. Ya, jadi sangat penting bagi kita itu juga menjaga hubungan dengan Tuhan, juga menjaga hubungan dengan orang lain, kepercayaan dengan orang lain. Jadi itu pengalaman-pengalaman yang pernah saya alami. Ya, jadi pernah juga kita investasi di membuat pabrik perakitan di trafo elektronik, dan ya kita cukup besar investasinya dan itu akhirnya bangkrut lah. Ya, tapi ya kita tetap semangat, kita tetap mencari peluang-peluang yang ada, kita tidak putus asa, dan ya puji Tuhan sampai saat ini di tengah pandemi ini usaha yang saya jalankan atau kami jalankan ini puji Tuhan tetap berjalan dengan baik. Bahkan ada klien-klien kita yang ada, jadi di samping ada sektor-sektor yang turun, ada juga sektor-sektor yang naik. Jadi kebetulan kita ada customer itu bergerak dalam bidang nikel, malah tahun ini ekspansi. Ya, sehingga karena selama ini kepercayaannya terhadap kita baik, kita tidak pernah bermasalah. Mungkin di tengah pandemi ini banyak rekanannya barangkali yang bermasalah, sehingga malah banyak peluang-peluang yang dikasih ke kita. Ya, jadi ya memang ada customer kami yang penjualannya drop, tetapi ada customer kami, salah satu customer kami ini yang penjualannya naik. Ya, jadi dan itu adalah karena dibangun dengan kepercayaannya. Selama kurang lebih 14 tahun kami rekanan dengan perusahaan ini, kami tidak pernah ada masalah. Ya, jadi saya tidak tahu persis bagaimana situasi yang terjadi di sana, tapi saya berpikir bahwa mungkin ada beberapa rekanan yang bermasalah, sehingga sekarang itu kelihatannya kok permintaan tendernya ke kita cukup bagus, dan
sampai saat ini semua yang kita, walaupun dalam masa corona ini memang sering ada masalah, di mana delivery itu sering terlambat karena kami beberapa mengimpor barang dari Jerman, ada dari Amerika, dari Cina. Ya, jadi kemarin ada salah satu proyek di customer kami yang agak sedikit terhambat. Itu seharusnya dari bulan Februari dibeli barangnya itu dari Prancis, tapi janjinya 8 minggu, ternyata Februari bulan Agustus baru datang, jadi hampir 6 bulan. Tapi karena itu pengaruh COVID di Prancis yang sangat dahsyat, tetapi customer memaklumi hal tersebut. Jadi ya saya kira yang paling penting dalam berusaha itu kita menjaga kepercayaan, kita transparan kepada customer kita. Ya, saya kira itu yang paling penting. Jadi yang paling penting itu dalam ini kita ada semangat, ada kemauan, bangun kepercayaan, kelola uang dengan baik, ya. Nah, itu saya kira yang sangat penting, baik itu dalam usaha maupun dalam keluarga. Ya, di dalam keluarga kalau keuangan juga tidak dikelola dengan baik, berapapun pendapatan itu saya yakin bisa habis. Ya, jadi saya kira penting sekali mengelola keuangan itu dengan bijaksana. Terima kasih. Terima kasih, sangat dalam dan sangat luas pengupasan kita saat ini tentang dunia usaha, dan kiranya percakapan kita pada saat ini akan sungguh bermanfaat bagi kita semua dalam bersikap, dalam berlaku, dalam melakukan usaha dalam kondisi seperti sekarang ini. Kembali terima kasih Pak Yusuf untuk kehadirannya pada saat ini. Sukses terus, Tuhan berkati. Ya, terima kasih. Jadi saya hari ini tidak mengajari Bapak Ibu yang ada di rumah. Ya, saya hanya sharing pengalaman pribadi saja. Mudah-mudahan ada bermanfaat ya bagi kita. Karena saya bukan ahli keuangan, saya juga bukan dosen. Ya, jadi saya hari ini tidak mengajar ya, saya membagi pengalaman saja. Mudah-mudahan ada yang bisa memetik manfaat dari pengalaman yang pernah saya alami. Terima kasih. Demikian talkshow kita pada saat ini. Sampai jumpa pada episode selanjutnya. Salam kasih.